Shalom sahabat pijar. Ya, kita tidak bisa memungkiri adanya kemajuan teknologi yang begitu pesat. Dan kecepatan teknologi ini bukan lagi linear, tapi eksponensial. Dan salah satu perkembangan teknologi yang berkembang yang sangat pesat ini adalah sosial media. Kita bisa melihat ada dua kata di sini, yaitu sosial dan media. Artinya bahwa ada satu wadah baru di mana manusia bisa bersosialisasi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Nah, perkembangan teknologi ini ya dalam konteks sosial media itu sudah membuat adanya perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat di dunia ini. Faktor sosial apa yang diubah sebetulnya? Yang pertama, ya, cara mereka berkomunikasi. Komunikasi antara manusia sudah mengalami perubahan yang sangat signifikan. Contohnya ya, orang tua saya dulu berkomunikasi dengan saya tidak bisa disamakan dengan cara saya berkomunikasi dengan anak saya di zaman sekarang. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan ini? Tentunya perkembangan teknologi. Ya. Dan yang kedua, perubahan cara berpikir masyarakat. Cara berkomunikasi dan cara berpikir yang berubah, ya, inilah yang menyebabkan adanya perubahan sosial di dalam masyarakat. Jadi perkembangan teknologi juga itu menyebabkan terjadinya urbanisasi. Ya. Dengan berkembangnya teknologi, terjadi perubahan di dalam masyarakat agraris, menjadi masyarakat industri. Sehingga banyak lapangan pekerjaan yang tersedia di kota yang membuat banyak orang-orang yang ada di pedesaan itu berpindah ke kota. Nah, proses urbanisasi ini pun akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial loh. Ya. Mereka akan meninggalkan lingkungan yang lama. Ya, dan harus beradaptasi dengan lingkungan baru di kota. Nah, kalau mereka tidak mampu beradaptasi di lingkungan baru, mereka akan merasakan kesendirian. Ya. Padahal lingkungannya banyak orang di sana, tapi rasanya rasa sendiri. Nah, selain itu gaya hidup dan kesibukan yang ada di kota besar ini membuat seseorang tidak sempat lagi bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Hal ini juga bisa membuat terjadinya perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita melihat lebih dalam lagi, perubahan sosial ini mengakibatkan perubahan dalam hal mengasihi. Yang mana sudah dikatakan dalam firman Tuhan sebetulnya. Bahwa pada hari-hari terakhir ini, kasih setiap orang akan menjadi dingin. Ya. Itu ada di Matius 24 ayat 12. Nah, apa maknanya dingin di sini? Bahwa semakin banyak orang yang kehilangan kasih, kehilangan empati, dan kehilangan perasaan saling peduli satu dengan yang lain. Yang pada akhirnya membuat manusia tidak lagi dapat memahami apa tujuan hidupnya. Nah, perubahan sosial yang berakibat hilangnya kesadaran akan tujuan hidup itu akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Ya, salah satunya banyak masyarakat yang mengalami kesepian. Kalau kita melihat ya ada satu lembaga survei yang disebut dengan Populix. Ya. Ini membuat sebuah penelitian mengenai faktor pemicu gangguan kesehatan mental. Dan dari hasil survei tersebut, kesepian itu menempatkan urutan kedua loh sebagai faktor pemicu gangguan kesehatan mental. Jadi dari survei ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada banyak masyarakat yang mengalami kesepian. Nah, kesepian itu merupakan satu kondisi ya ketika seseorang merasa terasing atau tidak terhubung dengan orang lain, ya kan? Dengan adanya suatu dunia baru, yaitu dunia maya, ya, banyak orang lebih enjoy, lebih nyaman berada di sana. Mengapa banyak orang lebih nyaman berada di dunia maya? Karena di dunia maya mereka merasa lebih dihargai, mereka merasa lebih diterima, mereka merasa lebih mudah bersosialisasi. Padahal apa yang ditampilkan di dunia maya bukanlah sesuatu yang real, yang nyata. Setiap orang bisa memilih karakter seperti apa yang dia ingin dia tampilkan ya di dalam dunia maya itu.
Sehingga banyak orang yang memakai topeng agar keberadaan mereka bisa diterima. Nah, kesepian itu dialami karena adanya kekosongan dalam jiwanya yang nggak bisa diisi oleh interaksi di dalam sosial media. Sosial media tidak bisa menggantikan hubungan atau interaksi secara langsung di dalam dunia nyata. Kalau kesepian ini dibiarkan berlarut-larut, tahu apa yang terjadi? Akan terjadi gangguan mental yang kemudian berdampak kepada kondisi fisik. Kondisi mental yang terganggu itu juga akan mempengaruhi bagaimana sikap atau perilaku seseorang, ya, dalam hal ini bisa membahayakan orang lain, bahkan juga dirinya sendiri. Nggak jarang ada orang kesepian bisa bunuh orang lain loh, bahkan melakukan tindakan bunuh diri. Lalu bagaimana mengatasi kesepian dari perspektif Alkitab? Ya, pertama-tama ya, itu harus dimulai dengan pemahaman bahwa sebagai orang percaya kita memiliki sahabat yang sejati, ya, yang tetap setia dalam segala situasi yang kita hadapi. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 13, Tuhan Yesus mengatakan begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ya, Tuhan Yesus menyebut kita sebagai sahabatnya loh. Bahkan nyawanya pun dia berikan karena kasihnya kepada hidup kita. Nah, oleh karena itu ketika engkau mengalami kesepian, jangan pernah menyerah kepada keadaan. Karena engkau dikasihi oleh Tuhan. Dan obat kesepianmu adalah kasih-Nya Tuhan. Karena itu datang kepada Tuhan. Bangun persekutuan dengan Kristus. Ya, sehingga engkau mengalami kasih-Nya Tuhan. Hanya dengan kasih Kristuslah yang bisa mengisi kekosongan di dalam jiwa kita. Ya. Dan yang kedua, carilah komunitas yang membawa kita kepada Kristus. Ada banyak komunitas yang bisa kita temui, ya. Tetapi tidak semua komunitas membawa kita kepada Kristus. Kita bisa lihat di dalam Markus 2 ayat 1 sampai 12. Di mana ada seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang yang dibawa kepada Kristus. Ada satu kendala yang mereka hadapi, yaitu saking banyaknya orang, ya, sehingga dia tidak bisa bertemu dengan Yesus. Gak bisa masuk dia ke rumah itu. Tetapi mereka tidak menyerah. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka membawa orang lumpuh itu kepada Kristus melalui apa? Atap. Apa yang mereka lakukan ini mungkin beresiko buat hidup mereka. Tapi karena imannya dan karena kepedulian terhadap temannya yang sakit itu, mereka mau menanggung risiko yang mungkin akan dihadapi. Nah, komunitas seperti inilah yang diperlukan hari-hari ini, yaitu komunitas yang memiliki kepedulian, memiliki empati terhadap sesama. Dan yang paling utama adalah membawa kita kepada Kristus. Ya. Dan yang ketiga, libatkan diri dalam pelayanan. Itu ada dalam 1 Petrus 4 ayat 10. Nah, ketika saudara sudah tertanam dan bertumbuh di dalam komunitas, pergunakanlah karunia yang Tuhan berikan untuk melayani sesama. Nah, dengan melayani, kita itu bisa terhubung dengan orang-orang yang kita layani. Dan ketika kita terhubung, tidak akan ada lagi celah kesepian yang bisa menguasai kita. Dan yang terakhir, bijaklah menggunakan sosial media, ya. Jadikan sosial media sebagai alat untuk kita mengenal Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, melalui apa? Melalui konten-konten yang kita saksikan. Dan juga pakailah sosial media sebagai wadah untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.